Ya, teman-teman sekalian, kelanjutan dari pertemuan kita yang pertama, ya, maka kali ini kita akan membahas tentang regresi linear berganda. Apa itu regresi sudah tidak perlu saya jelaskan. Jadi dimisalkan ada dua variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat. Nah, ini saya contohkan yang mudah-mudah saja, yang mudah dicerna selalu, bahwa misalnya sebuah masalah yaitu kualitas layanan. Ya. Kualitas layanan yang bermasalah ini menurut beberapa sumber, ya, dan beberapa konsep mengatakan bahwa untuk memperbaiki kualitas layanan adalah dengan meningkatkan pendidikan dari pegawai yang melayani. Yang kedua adalah pengalamannya harus ditambah. Ya, jadi pengalaman meningkat, pendidikan meningkat, maka kualitas layanannya bisa menjadi lebih baik. Ya. Maka kalau kita mau mencari berapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap kualitas layanan, maka alat yang kita gunakan adalah regresi linear berganda. Karena regresi linear sederhana tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? Karena ini variabel bebasnya sudah lebih dari satu. Maka berubah menjadi regresi linear berganda. Kalau regresi linear berganda kita gunakan, itu sampai berapa variabel bebasnya? Tidak terbatas. Berapapun variabel bebasnya, yang penting kita mampu mendefinisikan dan mampu memberikan argumentasi bahwa itu layak untuk berpengaruh terhadap variabel terikat, ya, dengan tentunya adalah dengan konsep-konsep yang ada atau hasil-hasil penelitian yang mendukung, ya. Dengan demikian bisa berapapun variabelnya bisa dihitung, ya. Kalau tidak bisa dengan manual mungkin karena terlalu rumit, maka kita bisa menggunakan softwarenya, yaitu SPSS. Apa sudah ada teman-teman yang memiliki SPSS di komputernya? Sudah ada yang punya? Belum. Belum ada yang punya? Belum. Iya, tidak apa-apa. Jadi saya menjelaskan sambil bermimpi saja kalau begitu. Karena belum ada di komputernya, ya. Jadi perhatikan saja langkah-langkah yang saya peragakan, bagaimana menghitung secara manual dan juga bagaimana menghitung dengan menggunakan SPSS, ya. Oke. Secara teori atau hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka kualitas layanannya semakin baik. Ya. Maka hubungannya adalah hubungan positif. Maka disinilah saya beri tanda positif. Itu menunjukkan bahwa hubungan tingkat pendidikan dengan kualitas layanan itu adalah positif ke arah. Ya. Jadi kalau tingkat pendidikannya diperbaiki, maka kualitas layanannya juga menjadi lebih baik. Ya. Begitu juga pengalaman, kalau pengalamannya bertambah, maka kualitas layanannya juga bisa meningkat. Ya. Kalau saya bertanya, bagaimana cara meningkatkan pengalaman? Coba ada yang bantu saya. Bagaimana cara memperbaiki atau meningkatkan pengalamannya seseorang? Kualitas pendidikan. Ada yang bisa bantu? Studi banding, Pak. Ya. Studi banding. Studi banding bisa, ya. Makanya sering-sering kan ada diprogramkan studi banding. Itu adalah untuk menambah pengalaman, ya. Itu salah satu, ya. Jadi banyak cara untuk menambah pengalaman, ya. Jadi salah satunya tadi adalah dengan studi banding. Pergi melihat-lihat
diharapkan dengan melihat itu ada pengalaman baru. Nah, dengan demikian, kalau banyak pengalaman yang kita miliki, maka secara teori kualitas layanan kita akan semakin baik. Ya, seperti itu. Kalau untuk meningkatkan pendidikan kan mudah ya. Sekarang ini teman-teman semua dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan. Meningkatkan pendidikan. Iya, maka lanjutlah ke pasca sarjana siap pemakaran. Ya. Saya bersyukur sebenarnya di lain sisi. Kenapa saya bersyukur dengan adanya corona? Karena dengan adanya corona ini teman-teman semua tidak gaptek lagi. Bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada seperti sekarang. Kita bisa telekonferensi ya dengan menggunakan Zoom. Nah, nanti akan bisa mengirim email dan seterusnya. Itu ya sebagai seorang master, hal-hal seperti itu sebenarnya adalah hal yang mudah ya. Jangan, tidak usah lagi menjadi karena saya tidak bisa Pak menggunakan apa namanya Zoom. Nah, sebagai seorang calon magister tidak boleh begitu. Ya. Nanti begitu selesai atau sekarang ini di kantornya mau meeting, rekomendasikan saja ke bosnya. Kita pakai Zoom saja bos. Saya di rumah, bos juga di rumah ya. Kita bisa bicara dengan leluasa. Kan seperti itu. Ya. Jadi ini adalah salah satu untuk menambah pengalaman ya. Dengan mencoba sesuatu yang baru itu bisa menambah pengalaman. Ya. Atau bisa dengan menonton televisi dan seterusnya, itu bisa juga menambah pengalaman dari penglihatan. Oke, kita lanjut. Nah, tanda ini menunjukkan bahwa itu adalah hubungannya bagaimana, searah atau berlawanan arah. Kalau searah berarti tingkat pendidikan diperbaiki, maka kualitas layanannya juga semakin baik. Kalau tingkat pendidikannya rendah, maka kualitas layanannya juga rendah. Ya, pengalamannya bagus, maka kualitas layanannya juga bagus. Pengalamannya sedikit, maka kualitas layanannya juga menjadi lebih kecil, lebih rendah, ya, lebih menurun, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu sebenarnya tanda yang saya beri ini, tanda positif menandakan searah. Ya. Oke. Sampai di sini ada bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Karena saya sekarang mau hati-hati saja, tidak usah terlalu banyak kita pelajari tapi tidak dipahami. Ya, lebih baik sedikit saja tapi dipahami. Ya. Nanti berulang-ulang saja. Betul, Pak, betul. Ya. Ini dengan menggunakan aplikasi ini ya besar peluangnya untuk kita pusing. Yang pertama pusing karena menggunakan media ini, ya mungkin belum terlalu familiar. Yang kedua pusing dengan materi yang diberikan dosennya. Jadi 2 kali pusing. Ya. Tambah lagi pusing karena ada corona. Jadi 3 kali pusing. Ya. Kemudian pusing keempat adalah karena yang ibu-ibu suaminya ada terus di rumah. Keluar dari kamar ketemu suami, masuk kamar ketemu suami, akhirnya pusing lagi. Ya. Gitu pun juga bapak-bapak ya. Oke, kita lanjut. Regresi linear berganda, rumusnya seperti ini. Jadi kalau regresi linear sederhana kemarin, Y sama dengan A tambah BX. Ya. Nah, sekarang kalau regresi linear berganda, itu berubah. Ya. Yang diperhatikan yang di atas saja. Jadi Y sama dengan B0, ya, ditambah B1 X1, ya, ditambah B2 X2, tambah titik-titik itu artinya sampai BK XK. Ya, jadi sampai berapapun. Bisa sampai kalau misalnya ada sebuah masalah yang Anda mau selesaikan dan masalah itu faktor yang bisa menyelesaikannya banyak sekali, ya
identifikasi saja apa masalahnya. Ya, nanti dihitung yang mana yang paling besar mempengaruhi itu, ya bisa dengan regresi linear berganda. Ya, jadi mulai dari sekarang teman-teman sudah bisa membuat riset kecil-kecilan ya di kantornya. Ya, oh ini masalahnya seperti ini. Apa kira-kira yang bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Jadi misalnya bosnya uring-uringan terus kalau ada di kantor, ya cari tahu apa kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi, ya coba-coba identifikasi. Ya. Nah, bisa dengan menggunakan regresi linear berganda. Yang penting ada data-datanya. Oke. Nah, jadi B0 itu adalah konstan sama dengan A. Posisinya A pada saat regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX. A itu adalah nilai konstan. Dan B di sini, B1, B2, dan seterusnya itu menunjukkan besarnya pengaruh X1 untuk B1, ya, pengaruh X2 untuk B2, dan pengaruh XK untuk BK. Ya. Jadi kalau saya tanya, berapa pengaruhnya X2 terhadap Y? Ya, besarnya adalah sebesar B2. Berapa pengaruhnya X1 terhadap Y? Sebesar B1. Berapa pengaruhnya XK terhadap Y? Adalah sebesar BK. Ya. Jadi itu adalah besarnya pengaruh. Ya. Biasa disebut dengan koefisien regresi. Ya. Jadi koefisien regresi. Ya. Jadi berapa besar pengaruh dari variabel tersebut terhadap variabel bebas. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini enggak usah ini. Ya. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung berapa besarnya B0, B1, B2 sampai ke BK, itu direkomendasikan dengan menggunakan matriks, ya, model matriks. Itu yang lebih mudah. Kalau kita menggunakan manual, ya. Jadi lebih bagus kita menggunakan matriks, ya. Nah, tetapi kalau mau lebih mudah lagi, nanti sebentar saya peragakan bagaimana menggunakan softwarenya, ya, yaitu SPSS. Oke. Jadi di sini semua B0, kemudian di sini B1, B2, sampai kepada BK paling terakhir, ya. Jadi mulai dari N, jumlah data, kemudian sigma X1, kemudian sigma X2, ya, sama dengan sigma Y. Kemudian selanjutnya adalah ini, ya, agak miring begini. Jadi ini sigma X1, kemudian X1 pangkat 2, X1 kali X2, kemudian sampai kepada X1 kali XK. Ya, seterusnya. Ya. Tidak usah dihafal. Ya. Ini menambah lagi memori kalau dihafal ini. Jadi sering saja dilihat, insya Allah akan teringat sendiri. Oke, jadi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan matriks, ya. Jadi misalnya variabel terikatnya ada satu, yaitu tadi Y. Kalau Y tadi adalah kualitas pelayanan, kemudian variabel bebasnya ada dua, yaitu X1 dan X2, di mana X1 tadi adalah tingkat pendidikan, dan X2 adalah pengalaman, misalnya. Maka penyelesaiannya diperoleh B0, B1, dan B2 dengan persamaan seperti ini saja. Kalau tadi banyak sekali, kalau sekarang tinggal sebegini. Kenapa tinggal sebegini? Karena dua variabel bebas dan satu variabel terikat menunjukkan ada tiga variabel sekarang. Ya, jadi ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan demikian, hanya 3 baris dan 3 kolom. Berarti 3 kali 3 matriksnya nanti. Coba kita lihat. 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Ya. Nah, ini kita bisa pisahkan antara B dengan nilai-nilai dari B. Ya. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita sudah pisahkan. Di mana ini adalah nilai-nilai dari B tadi, dan ini adalah B-nya di sini. Ya. Oke. Ini kalau kita kalikan, nilainya tetap sama dengan
yang awal tadi ya. Kalau kita kalikan itu akan tetap sama dengan ini ya. Misalnya N dikali B0, nah itu adalah B0 N. Kemudian selanjutnya sigma X1 dikali B1, ya B1 sigma X1, sama saja ya. Oke. Kalau kita menggunakan model persamaan dan dimisalkan ini adalah matriks A, ya ini adalah matriks A, ya satu kolom ini adalah matriks A, di mana matriks A adalah matriks 3 kali 3. 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka matriks A ini adalah matriks 3 kali 3. Iya. Sehingga ya kalau ini adalah A, kemudian ini adalah B dan ini adalah H, maka A kali B sama dengan H. A kali B sama dengan H. Ya. Ini dalam bentuk persamaan. Ya, misalkan bahwa matriks ini adalah A dan matriks ini adalah B, kemudian ini adalah H, maka A kali B sama dengan H. A kali B sama dengan H. Ya. Karena yang kita selalu mau cari adalah nilai B, maka B sama dengan H per A sebenarnya. Jadi H per A. Cuma dalam matriks tidak ada per, sehingga per ini kita angkat naik ke atas. Dari bawah ini adalah A, adalah pangkat 1. Kita naikkan ke atas menjadi A pangkat minus 1. Tapi tidak dibaca A pangkat minus 1 kalau matriks, tapi disebut saja A inverse. Itu artinya apa ini mama ini paperku? Ya. Minecraft. Nah, A inverse kali H, ya ini A inverse kali H itu tidak lain adalah determinan dari matriks. Jadi determinan dari matriks yang dicari ya dibagi dengan determinan dari matriks awal. Kenapa begitu? Ya. Gue juga Oke, dengar ya. mama. Nah, ini akan semakin ke sana, akan semakin rumit, jadi konsentrasi ya. Oke. Sebagai contoh untuk mencari determinan, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bahwa sesungguhnya nilai B itu adalah determinan dari nilai yang dicari dibagi dengan determinan dari matriks awal. Ya. Determinan A dari matriks ini adalah matriks 2 kali 2. Bagaimana mencari determinannya? Mudah. Ya. Jadi dari kiri atas dikalikan dengan kanan bawah. Secara diagonal. Dikurangi dengan kiri bawah dikalikan dengan kanan atas, atau kanan atas dikalikan dengan kiri bawah. Perlu diingat bahwa dalam perkalian itu boleh dikali dari depan ya ke belakang atau dari belakang ke depan. Jadi sama saja nilainya. Kalau dibolak-balik, kalau perkalian tidak ada masalah. Cuma kalau untuk penjumlahan, pengurangan, dan pembagian tidak boleh dibolak-balik. Tetapi kalau perkalian tidak ada masalah. Boleh kita kalikan dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Tidak ada masalah, nilainya akan sama. Ya, jadi kalau saya mengatakan dari kiri atas ke kanan bawah dikali atau dari kanan bawah ke kiri atas, itu nilainya sama. Dikurangi dengan dari kiri bawah ke kanan atas, jadi diagonal yang berlawanan. Nah, jadi selalu diagonal ya perkaliannya. Ini juga diagonal. Nah, sebagai contoh matriks A adalah 2, 4, 6, 7, maka untuk mencari determinannya adalah 2 kali 7 dikurang 4 dikali 6 atau 6 dikali 4. Ya, jadi 14 kurang 24 sama dengan min 10. Maka determinan dari A adalah min 10. Ya. Sudah paham mencari determinan? Bisa? Bisa? Insyaallah. Insyaallah. Belum. Tunggu dulu, saya mau lihat dulu ekspresi wajahnya. Bisa nggak?
Bisa ya? Pusing. Pusing. Bisa. Itu pertanda bahwa Ibu masih Kenapa mungkin berpikir. lebih bagus kalau langsung dengan ini Angka-angkanya. soal. Oke. Iya, nanti tenang saja. Sebentar akan ada, ya. Ini sementara download juga Pak. Bagaimana caranya? Nanti sebentar akan tambah pusing. Oke. Nah, selanjutnya, ya. Nah, ini adalah matriks 3x3. Bagaimana menghitung determinan dari matriks 3x3? Ya. 10 menit lagi akan berakhir kita punya untuk sesi pertama. Jadi nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Langsung saja sebentar, insya Allah. Jadi kalau matriksnya adalah 3x3, 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dan 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Maka caranya untuk memudahkan kita, karena selalu kita mengalihkan secara diagonal ya. Maka kolom pertama dan kedua kita tulis kembali. Kolom pertama dan kolom kedua kita tulis kembali di sebelah dari matriks tersebut. Setelah itu baru kita hubungkan secara diagonal. Kemudian kita hubungkan juga secara diagonal, ini juga secara diagonal. Ya, yang dihubungkan cuma 3. Karena apa? Matriks kita 3x3. Maka yang dihubungkan cuma 3. Kemudian kebalikannya juga kita hubungkan. Ini diagonal pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Syaratnya adalah yang dari kiri atas ke kanan bawah itu dikali, setelah dikali ditambahkan. Jadi A11 dikali A22 dikali A33 tambah. Ya, A12 kali A21 dikali A31 tambah A13 kali A21 dikali A32. Ya. Kurang, sekarang menjadi pengurang. Nah, yang sebaliknya itu menjadi pengurang. Ya. Berarti A31 dikali A22 dikali A13 kurang. A32 dikali A23 dikali A11 kurang. A33 dikali A21 dikali A12. Apa makna 11 ini? 11 itu adalah nilai A pada baris 1 kolom 1. Kalau yang A12 berarti nilai A pada baris 1 kolom 2. Nah, kalau A13 berarti nilai A pada baris 1 kolom 3. Bagaimana dengan A33? Berarti nilai A pada baris 3 kolom 3. Ya. Nah, sekarang kita masuk dengan angka. Ya. Ini adalah matriks kita adalah 3x3. Ya. 2 kali 2 kali 9 Ya. tambah 4 Jadinya kali untuk 3 mencari kali determinannya 1 adalah kolom pertama dan 6 kedua kali kita 3 tulis kembali. dikurang 1 kali 2 kali 6 2 kurang kali 2 kali 4 kurang 3 kurang 2 tambah Suaranya 8 dalam kali 3 aja. Dengar dulu penjelasan ditambah 6 kali 3 kali 4 kurang, kebalikannya 1 kali 2 kali 6 kurang 4 kali 3 kali 2 kurang 9 kali 3 kali 4 ya, sehingga nilainya adalah min 24. Itulah nilai determinan A. Mudah ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu berapa nilai determinannya, maka untuk mencari B0 ya, untuk mencari B0 itu ya, untuk mencari B0 itu tidak lain adalah determinan A0 dibagi dengan determinan A. Untuk mencari B1 adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Untuk mencari B2 adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Pertanyaannya, yang kita ketahui kan cuma satu matriks, yaitu matriks A. Matriks A saja, ini saja yang kita ketahui. Bagaimana cara mencari A0, A1, dan A2? Caranya adalah yang ini. Ya. Jadi kalau A0 itu asalnya dari matriks A,
ya dari matriks A, tetapi kolom pertama diganti dengan matriks H. Ya. Ini kolom pertama masuk ke ini. Ya, kalau A1 berarti kolom kedua dimasukkan matriks H. Kalau A2 berarti kolom ketiga dimasukkan matriks H. Ya. Sampai di sini mudah ya. Jadi yang penting sudah ada matriks A, untuk mencari matriks A0, A1 dan A2 mudah. Ya, yang penting diketahui berapa matriks A-nya dan berapa matriks H. Ya. Kalau sudah ada matriks A dan ada matriks H, maka untuk mencari matriks A0, A1 dan A2, caranya kalau matriks A0 hanya masuk disisipkan di kolom pertama. Kalau untuk A1 berarti masukkan di kolom kedua. Kalau matriks A2 berarti hanya dimasukkan di kolom ketiga. Dan seterusnya kalau itu matriksnya lebih dari 3 kali 3. Ya. Sampai di sini apakah lumayan pusing? Pusing banget. H1, H2 itu diketahui ya Pak? Iya. Diketahui. Yang mana? Yang ini yang H1, yang Ya. H itu. Jadi matriks A dan H selalu diketahui. Oh, selalu diketahui. Iya, matriks A dan H selalu diketahui. Jadi sehingga untuk mencari A0, A1 dan A2 mudah karena sudah ada matriks A dan ada matriks H. Satu. Ya. Iya. Mudah. Ya. Pusing, Pak. Iya, silakan. Siapa? Ada yang mau bertanya? Ini untuk menghabiskan waktu kita tinggal 3 menit. Saya Pak Dokter dari Mamuju. Iya, silakan. Saya Pak Dokter. Iya, silakan. Sedikit Pak Dokter, karena ini tadi yang dicontohkan adalah meter 3 kali 3. Kalau lebih dari itu gimana artinya? Apa masih bisa ditambah ke belakang atau bagaimana caranya? Bisa. Kalau masih mau pusing ditambah lagi, tidak apa-apa. Iya, Sudah, boleh. Pak. Tidak, ini kan cuma bertanya karena itu saya. Iya, kalau matriks 4 kali 4 berarti 3 variabel bebas atau variabel terikat. Kalau tadi kita contohkan cuma 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, berarti 3 kali 3. Tapi kalau sudah 3 variabel bebas, 1 variabel terikat, berarti matriksnya 4 kali 4. Kalau 4 kali 4, berarti untuk A3 itu kolom keempat diganti dengan matriks H. Kolom pertama diganti dengan matriks H untuk A0, kolom kedua diganti dengan H untuk A1, kolom ketiga diganti dengan matriks H untuk A3, dan kolom keempat diganti dengan matriks H untuk A4. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ya. Nah, tapi yang paling penting di sini yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita paham bahwa angka-angka ini sebenarnya cara mencarinya seperti ini. Itu yang paling penting. Yang kedua yang terpenting adalah angka-angka sebentar setelah kita temukan nilainya, temukan persamaan regresinya, bagaimana cara membacanya. Itu yang paling penting. Ya. Karena apa? Untuk menghitung ini, tidak usah pakai manual nantinya terakhir. Kita menghitungnya nanti adalah dengan menggunakan SPSS. Jadi kita menggunakan software untuk bisa menghitung. Masukkan angkanya, masukkan datanya, ya. Kemudian setelah itu enter 1 kali keluar hasilnya. Ya, jadi lebih mudah. Apa nama aplikasinya, Pak? Iya, aplikasinya kan SPSS. SPSS namanya ya. Nanti perasaan pertemuan SPSS. sebelumnya saya sudah sampaikan, tolong diinstal. Ya. Install. Nanti saya perlihatkan sebentar ya cara menggunakannya. Iya. Waktu kita tinggal 4 menit, masih ada lagi untuk sesi pertama. Ya, yang hadir adalah ada 20 orang. Dari berapa orang kita? 46 Pak. Penduduknya padat. 20. Tapi ternyata hanya 1-2 yang bisa ikut. Kuotanya habis mungkin, Pak. Ya. Ini cari signal Pak Dokter di kebun. Oh. Ini sementara ini. Ya.
Tahu apa Mas? Apakah di Mungkin. tempatnya lebih mudah kita temukan corona daripada sinyal? Kayak seperti itu Pak Dokter. Saya di warung sinyal. Iya, oke, tidak ada Persiapan masalah. lautan dan jagung manis, persiapan corona. Ya. Yang penting nanti kan kita rekam ini, rekamannya nanti bisa dipelajari. Ya, jadi teman-teman lihat kembali rekamannya untuk bisa dipelajari. Mungkin ada yang terlewatkan tadi, Siapa anak Bapak? dilihat nanti. Nanti saya share lagi ke grupnya atau melalui ketua kelasnya.